Ini kan alam kandungan, ya nah? Alam kandungan ini negara Ngalengka, Gelora Asmara, ya nah? Jadi itu kan sangkan paraning dumadi itu rahim, ya kan? Ada romo tambak dulu yang dimasukkan ke rahim, ya nah? Romo tambak, ya kan? Jembatan di sini itu romo tambak. Jadi memang kalau kejadian manusia kan seperti ini, bisa dipahami nih ya gambar romo. Ya, mohon maaf saya tidak bicara kepurnuan ya ini. Nah, romo tambak itu ya ini, Bridge of Ram, ya toh, jembatan Romo ini, ya toh. Nah di sini akan terjadi lompatan di sini nih kalau mau membuai, ya toh, terjadi lompatan, warnanya putih, ya toh. Itu adalah lambang sperma, ya anoman. Jadi sifat hewan atau hewaniah itu sebelum terlahir menjadi manusia yang memiliki sifat 4 itu kita sama seperti kewan itu karena bedanya ya, caranya juga sama. Jadi antara pelanangan karo kandungan atau rahim. Ya, anoman itu ya ini sperma itu yang kemudian dibuai itu, ya kan? Kemudian terjadinya manusia terbentuk dari 4 unsur. Pancernya adalah dirinya sendiri itu. Nah itu kan sebelum terjadi pengangkatan raja, ya, yang jadi raja itu kan Wibisono. Yang mutmainah tadi, yang mutmainah atau yang anasirnya air itu yang merajai, karena pemimpinnya nanti akan pemimpin, maksudnya jadi raja itu pemimpin. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah dijingina robiki rodhiata mardiyah fatulika kulit jannah. Jadi ayat Tuhan nafsu mutmainah maksudnya itu ya akan mengembalikan dari seluruh kejiwaan itu kembali ke dalam jannahnya. Itu kalau dari budaya ajaran dari Islam dulu waktu di keraton itu ya seperti itu, dari Sultan Agung dulu ya. Jadi ini akan menjadi pemimpin mutmainah atau anasir air itu menjadi memimpin dari nafsu-nafsu yang lain, dari ketiga kawanannya tadi. Jadi jumlahnya 4 toh. Itu Rama tidak menjadi raja, yang menjadi raja adalah anasir air. Ya kan air lah. Anasir mana manusia tercipta dari air. Gitu. Berarti siapa? Ya Gunawan Wibisono jadi raja gitu ya. Sangkan paraning dumadi kan seperti itu. Ini kalau menggunakan unsur sedulur papat, limo pancernya adalah sendiri, pakaliwannya istilahnya, gitu, atau pakliwonan nanti kan kesatuan dari Pak Hasil. Itu ya. Kalau dalam saudara-saudara kita yang ada di Bali, biasanya kan ada panca atau 5 ya. Tadi Dahono itu ya api, Bayu atau Maruto itu angin, Bantolo itu bumi. Kemudian Akoso itu adalah langit gitu ya, angkasa. Kalau di kita kan sedikit ada perbedaan sedikit ya, tapi tidak menjadi persoalan karena tujuannya juga sama tentang hakikat jati diri, sama-sama bagusnya. Ini yang versi Jawa, jadi saya kurang bisa menjelaskan yang terkait teman-teman kita yang Hindu itu, yang pakai menggunakan sedulur papat, limo pancer. Nah sekarang baru ke persoalan pancer atau ke kliwon. Sekarang tentang kliwon ya. Kalau kliwon itu kan kesatuan dari semua anasir, ini 8. Nanti kalau penjabaran angka-angka itu ya, orang-orang kalau lahiran kliwon ini memiliki karakter seperti jempol. Jadi jempol ini so yang duding bisa ketelunjuk ke jari tengah, jari manis, kelingking seperti ini ya. Jadi semua yang lain itu kalau sifat kasarnya atau sifat butonya orang kliwon sebelum diruat, masa mudanya, masa kasarnya dia itu elaelu sifatnya. Kadang yo nesu nih udah nesu tenanan, kadang yo orangnya kayak Mandito atau Lembah Manah, tapi yo rapati tenanan, koyo pon, terus koyo legi, kadang angan-angannya kayak setinggi legi, tapi yo rapati tenanan. Atau kadang dia ceklekan tapi tidak ceklek tenanan. Nah ini serba ora tenanan karena dia bisa berpindah menyerupai, itu sifat kamuflasenya luar biasa. Akan tetapi manakala diruat dia memiliki sifat adab
adaptif yang tinggi. Jadi dia itu adaptasinya luar biasa gitu. Dan dia kalau sudah di luar, dia bisa memimpin dari 4 anasir tadi. Itu ada di Kliwon. Ibaratnya saya pegang kopi ini ya, ini kalau 4 jari nggak kuat, semplang des jatuh. Tapi kalau ada ini, walaupun dengan 2 jari pun dia akan kuat dengan menggunakan teman-teman kita dari pelayaran Kliwon ini. Dia akan menguatkan, katalisator, ya kan? Akan menjadi penguat dari masing-masing pelayaran selain dari Kliwon itu. Gitu ya. Jadi Kliwon ini cocok nek dadi lurah, pamong sejati, seperti misalnya apa namanya, menjadi tokoh masyarakat yang merangkul semuanya. Nah, ini bisa. Jadi dia tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Dia akan jati dirinya sendiri. Dia memiliki suatu karakter yang bisa mewadahi semuanya. Kliwon itu. Karena tentang pertemuan dari misalnya pelayaran Legi ketemu Paing, Legi ketemu Pon, Legi ketemu Wage, Legi ketemu Kliwon. Begitu juga nanti Paing ketemu Legi, ketemu Pon, Wage sama Kliwon, bagaimana reaksinya. Itu adalah kita bicara tentang suatu chemistry namanya. Jadi chemical, nah, dari partikel A ketemu partikel B dari neopo secara rumus ya, kan gitu. Weton angka-angka ini jika dirangkaikan dengan hari Pitu. Kalau sekarang bahasanya ke hari Limo dulu, ya, belum ke arah angka-angka ini, manakala dikombinasi dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu atau hari 7. Itu nanti kita ke session selanjutnya, gitu. Kita bahas nanti. Kita sekarang bagaimana judulnya masing-masing pasaran dengan pasaran yang lain. Kita mulai dari Legi. Legi ketemu Paing piye? Ini adalah angin ketemu geni. Angin ketemu api itu, jika apinya kecil, semangatnya kecil, dia langsung padam. Ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Ya. Semangatnya kecil, nek ketemu angin jadi ini mati. Tapi kalau semangatnya tinggi ketemu angin, itu bisa membakar alas baik ya, atau hutan saja yang masih basah itu kena api, anginnya kencang itu bisa kebakaran hutan. Ya. Jika pada situasi yang tepat semangatnya tinggi atau apinya besar, kayak anginnya merasa kenceng-kenceng dhisik. Nah, itu nanti akan dirangkaikan dalam pasaran 7. Dalam hari 7 dengan pasaran, yaitu Neptu itu kenceng opora tergantung dari hari 7-nya ketemu pasaran. Nanti akan ketemu Neptu ya, jumlahnya itu. Kalau jumlahnya tinggi maka itu misalnya Setu Legi misalnya, Setu itu sudah 9, sementara Legi 5, jadi 9 dan 5 adalah 14. Ini anginnya paling kenceng karena ketemu angka 9 di situ. Nah, kalau ketemu yang paling rendah, misalnya ketemu Seloso, yaitu Seloso Legi, itu kan rendah itu. Seloso sendiri kan 3, ya, tambah 5, 8, berarti anginnya sepoi-sepoi, kan begitu. Jadi sesederhana itu. Saya lanjutkan ya. Legi pada dasarnya kalau ketemu Paing, itu kalau apinya bagus, pada ruangan yang bagus, bahan bakarnya bagus, ada Wage yang menjadi supporternya atau kayu atau anasir bumi maksudnya, jadi supporternya seperti tungku yang di sana ada arang ditiup dengan diblower pakai angin, das itu logam saja, anasir logam saja, anasir angkasa itu bisa leleh ya, saking kuat ya. Jadi kalau orang Paing semangatnya sudah tinggi untuk membuat satu revolusi atau perubahan secara cepat, orang Paing ini cukup dibantu oleh pelayaran Legi ya, kemudian disupport oleh pelayaran Wage. Ini akan mampu meluluh lantakan media, dibakar sampai hangus, sampai meleleh, bahkan besi pun bisa cair gitu ya, kombinasi dari tiganya. Tapi prinsipnya kalau kombinasi antara Legi dan Paing, kalau apinya kecil kena Legi, tidak boko-boko atau tidak sepoi langsung diserang. Ya mas, kudune ngene, ini cita-citamu ini toh, ayo kayak gini. Terus dimotivasinya terlalu kenceng, ini akan mati.
Tapi kalau pelan-pelan dia akan membaranya bagus, ya, menjadi api yang besar, ya. Ini akan mampu mensupport ini. Kemudian angin dengan pon, jadi angin ketemu banyu, itu menjadi ombak, ya, itu menjadi suatu dinamika. Tapi angin tidak terlalu mempengaruhi air, ya. Air tidak terlalu terpengaruh oleh legi. Ini sangat cocok sekali kalau misalnya ada satu pertemuan atau menikah gitu, dia pasti punya dunia yang lain, kemungkinan besar seperti itu. Sing siji di pekerjaan jadi sekretaris, sing siji di pekerjaan menjadi seorang pengusaha misalnya, itu masing-masing nggak mau intervensi, ya, tidak saling intervensi, jadi dewe-dewe. Ibaratnya sing sitok bos perusahaan, sing sitok artis misalnya, itu mereka punya dunia yang berbeda yang tidak saling mengintervensi, akan jadi dengan karakter atau jadi dirinya masing-masing. Tapi kalau legi ke pahing tadi ada intervensi yang begitu dominan, ada chemistry yang kuat. Kalau yang sini legi dengan pon ini tidak terlalu berpengaruh. Kemudian legi dan wage, kalau dalam cerita Watu Gunung itu, ketika dia menjadi angin, angin itu terhenti oleh gunung. Ini begegek, ini nggak akan berubah, tidak terpengaruh sama sekali perairan wage ini, gitu. Dan angin legi ini akan kalah dengan wage, ya. Dengan pendirian wage, legi ini akan kalah. Prinsipnya lebih kuat wage, gitu. Dari cerita Watu Gunung, ya. Nanti dibaca itu cerita legendanya seperti apa, itu pelajaran itu. Saya lanjutkan. Kalau legi ketemu kliwon, kliwon ini adaptatif. Jadi kalau ketemu legi, sama pertemuan antara kliwon dengan pahing, kliwon dengan pon dan wage, ini ya sama, dia bisa mengikuti pola pikirnya, pola kerjanya, aktivitasnya legi, menjadi katalisator. Ya, aku manut gitu, ini manut biasanya, gitu ya. Kemudian pahing, kalau pahing dengan lagi tadi seperti itu ya, tergantung, ini harusnya halus ya, kalau ini kebanteran ini pahingnya bisa mati. Pahing dengan pon, ya, antara api dan air. Kalau ponnya itu bisa lendeh di bawah, itu akan sangat bermanfaat, iso nggodhog banyu nek genine ning ngeso. Tapi pada wadah yang tepat, jadi ada manajemennya. Dengan orang pon itu ngalah karo wong pon, dia tidak akan mati. Tetapi kalau terbalik, api tidak bisa menyala di atas air, ya. Kalau ini bermasalah, pon itu orangnya diam, lebih cenderung damai, kalem. Ketemu wong berangasan misalnya, ya, ini dengan kekalemannya dia akan luntur dengan sendirinya, pepes air itu ya. Anginnya apinya akan pepes, jadi menang di ponnya. Kemudian kalau pahing ketemu wage, nah ini api, ini bahan bakar, ibaratnya seperti kayu ya, tumbuhan yang tumbuh dari bumi. Kok wene duit piro-piro wae wong pahing boros, ya, akan terbakar habis wage ini, ya kan, kalah sama pahing, ya. Misalnya ada minyak bumi nih, kalau ada geni kepletian jedot, ya, terbakar, ya. Ini akan mudah menyala di sini. Tetapi untuk menyemangati pahing bagus, yang caranya bagaimana agar menjadi kekayaan. Nanti kalau kekayaan selama yang meminit orang wage, pahing ini akan menjadi sangat menentukan untuk keberhasilannya si wage. Manakala wage mampu meminit pahing, seperti ibaratnya karburator mobil, motor itu kalau ditata sedemikian rupa, pengaturan keluarnya bahan bakar dengan baik, maka akan menjadi daya gitu, daya dorong. Nah, itu kan sebenarnya karburasi ini apik dengan urusan RWP, akan jadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian pahing ketemu kliwon akan ngalah kepada pahing, ya kan. Dan kadang kliwon itu bisa menjadi legi, menjadi pon, menjadi wage, tergantung dari kemampuan dari pasaran. Misalnya seperti kemis kliwon, sabtu kliwon, itu kan artinya tinggi, berarti dia bisa menguasai pahing yang tentunya di bawah selain dari satu pahing. Kalau satu itu kan songo, pahing songo aja 18 tertinggi, ya kan. Nah ini kalau sama kemis pahing itu kan 17 ya. Ini 18, ini 17 misalnya. Satu kemis pahing, satu mohon maaf,
yang satu setu paing, yang satu setu kliwon misalnya, itu akan kalah sedikit satu grade gitu ya, kecepatannya atau rotasi kalau dalam cakra atau perputaran manjilah itu istilahnya perputarannya, RPM-nya ya bener. Oke, selanjutnya pon. Kalau tadi saya jelaskan pon ya, pon dengan legi, pon tidak terpengaruh dengan pengaruh legi. Kemudian pon dengan paing dia juga masih kuat ponnya. Kalau ponnya itu mau di atasnya sedikit dari paing mau mengalah, itu akan bermanfaat. Kopi itu ada gula, ada kopi, ada air, ada pon ya. Itu pasti ponnya harus dibakar api dulu supaya mendidih, digodok, lagi kena ngecer kopi akan lebih indah lagi nanti, ya kan? Mesin uap aja antara api dan air ya gitu. Dan pon dengan wage, nah ini kalau wage dengan paing yang menjadi sumber penghidupannya di wage, tapi pon dengan wage ini yang menjadi sumber penghidupannya di pon, karena dia unsur air menumbuhkan bumi menjadi tanaman yang subur. Tetapi yang mendapatkan kekayaan luar biasa yang wage ini memang jago kalau persoalan kekayaan gitu. Harta benda ini paling setiti itu ya. Dia orangnya sensitif banget seperti kelingking gitu ya, cilik hati walang hati gitu ya. Ini nggak boleh disakiti sebenarnya. Kalau bisa orang wage itu kita rangkul dengan baik itu ya bisa nyugih. Selanjutnya wage dengan kliwon, sifat bumi dengan sifat anasir kompleks ya. Ini seperti bumi dan angkasa. Nah ini harmonis sekali, sangat harmonis gitu. Artinya lebih cenderung kewajaran, jadi menjadi jadi dewi-dewi sesuai dengan karakternya masing-masing, tidak saling intervensi itu ya. Nah, dia akan menjadi sukses dengan caranya masing-masing gitu. Selanjutnya kliwon. Nah, seperti yang saya uraikan tadi, kliwon adalah kesatuan dari anasir 4 gitu. Ini menjadi penguat, jadi penguat semuanya ya, penguat legi, penguat paing, penguat pon, penguat wage, ya kan? Ini pokoknya serba bisa ya, menjadi apa saja. Atau cuman tidak dominan nih, ibaratnya persentasenya, karena kan kecenderungan seseorang itu jika terlalu kompleks, terlalu banyak, terlalu iso kabeh itu kan kesempurnaannya juga masih kurang ya dibanding dengan anasir. Ibaratnya api kalau temperaturnya di sini bisa sampai 100 derajat Celcius, itu di sini cuman sampai 80 derajat Celcius, tergantung dari weton harinya. Itu semakin kecil juga tingkat adaptifnya juga berkurang. Matur nuwun nggih.